Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya host RMC Podcast, Andi Ahmad Mutawali. Pagi hari ini minggu pertama di tahun baru, tepatnya di tanggal 2 Januari 2024. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat fenomenal. Siapa dia? Nanti kita akan korek, akan kita bedah lebih dalam lagi. Beliau adalah sosok pemuda inspirasi, bahwasanya beliau dari Balikpapan Timur. Siapa lagi kalau bukan Bung Gajali. Selamat pagi Bung Gajali. Ya, selamat pagi Bung Willy. Terima kasih sudah diundang di Alhamdulillah. Di RMC. sapa-sapa dulu RMC Podcast. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu ini saya diundang oleh RMC Broadcast bersama dengan host kita Bung Willy yang sangat luar biasa. Tentunya merupakan kebanggaan bagi saya secara pribadi bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya menimbulkan suatu aspirasi-aspirasi yang bisa tentunya untuk Balikpapan. Oke. Terima kasih. Bung Gajali, luar biasa ya, semangat, muda, energik. Bung Gajali, apa kabar pagi hari ini? Tentunya baik. Bisa dijabarkan kepada pemirsa podcast kondisi-kondisi Bung Gajali nih, dari kesehatan mungkin dan latar belakang biografi dari keluarga. Silakan Bung Gajali. Baik, terima kasih Bung Willy. Pagi ini di tahun 2024, tepatnya tanggal 2 Februari, alhamdulillah secara kesehatan baik-baik saja dan tentunya ini menjadi bagian daripada kita. Berbicara kekeluargaan, keluarga ya kami memang berkeluarga tinggal di timur dan ini merupakan kan kami anak perantau, Bung Willy. Jadi tentu keluarga besar kami sebagian di Sulawesi dan kami mandiri di sini, berkeluarga dapat di sini dan alhamdulillah dari satu istri 3 anak. Satu istri ya, bukan 2 istri 3 istri ya. Satu istri tapi banyak sayang kali ya gitu ya. Iya. Luar biasa Bung Gajali. Mungkin juga kita sama-sama dengar tadi apa disampaikan beliau. Bang Gajali, proses pendidikan Anda itu di mana sih? Dari kalau SD, SMP, SMA-nya di mana? Di Balikpapan atau di luar daerah? Kalau di pendidikan tentunya dari SD sampai SMA, SMK itu di Palopo sana, di Sulawesi Selatan tepatnya. Di kemarin kami sempat juga di Untri. Untuk S1-nya ya? Oke, luar biasa. Bang Gajali, selain Bang Gajali ini tokoh organisasi di Balikpapan Timur, tentunya juga pengusaha. Sekarang ini Bang Gajali, usaha yang digelutin itu apa? Ya, artinya kalau usaha kita kan dari awal sebelum kita masuk politik kan memang background kita usaha. Awal mulanya dulu saya usaha properti. Setelah itu kami merujuk ke kontraktor sekaligus. Karena kan tidak ada jauh-jauh dari situ tentang fisik. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu, ada kepercayaan masyarakat masuk di politik. Tetapi bagian daripada itu semua cuma loncatan saja. Tetapi usaha tetap jalan. Fokusnya di usaha ya? Fokus di usaha. Properti dan saat ini menggelut ke kontraktor. Banyak sih inspirasi yang telah Bang Gajali lakukan. Tapi kebanyakan nih pemirsa-pemirsa RMC Podcast ini pada belum tahu nih. Apa saja sih inspirasi yang belum banyak orang ketahui tentang Bung Gajali? Kira-kira apa saja yang perlu pemirsa RMC Podcast ini tahu gitu loh? Baik, makasih Bung Willy. Ya, artinya bagian daripada ini kan kita ini adalah bagian pemuda untuk pekerja sosial juga. Pekerja sosial. Oleh karena itu dan masuk ke ranah politik. Nah, semenjak di politik inilah komunikasi terbangun, lahir sebagai politikus dan tentunya bisa apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Nah, inilah yang membuat jenjang-jenjang ini terus berjalan dan alhamdulillah kita dipercaya oleh Partai Golkar, tentunya salah satu bagian daripada keluarga besar Partai Golkar untuk di Balikpapan Timur. Apa itu yang bisa kita lakukan? Ya, bagaimana bersinergi dengan pemerintah, tentunya membangun komunikasi agar program-program pemerintah bisa berkelanjutan, bisa dirasakan oleh masyarakat. Saling energi. Kata kuncinya adalah bermanfaat. Untuk bermanfaat luar untuk biasa Bang Gajali, bermanfaat. Nih Bang Gajali nih, sebagai pengusaha, politikus, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, bahkan seabrek nih di Balikpapan Timur Bang Gajali pegang nih.
pasti ada lah inspirasi kita kepada tokoh-tokoh ya kan gitu ya. Nah, Bung Gojali ini inspirasinya kepada siapa saja sih? Kalau contohnya saya inspirasi saya Bung Karno kayak gitu ya kan. Kalau dari sisi olahraganya saya mungkin Ronaldo kayak gitu inspirasi saya. Nah, sisi pengusahanya saya ke Pak Wali gitu ya kan, atau ada Haji Rahmat Masud. Bung Gojali siapa sih inspirasinya? Ya tentu kalau saya secara inspirasi semua itu menjadi sebagian daripada inspirasi kita. Oke. Tokoh-tokoh nasional dan tidak terlepas daripada ketokohan Kota Balikpapan. Oke. Ya, seorang Haji Rahmat Masud yang berkomunikasi dengan kita Oke. sejak saya masuk di politik, dan beliau yang banyak mengarahkan tentunya. Itu adalah bagian-bagian daripada inspirasi-inspirasi bagaimana kita semangat agar motivasi itu bisa berjalan, tidak terlepas dari penggabungan antara usaha dengan politik. Oleh karena itu, ya sebuah hasil yang bisa kita lakukan adalah komunikasi dan pastinya kolaborasi dan sinergi. Oke, jadi inspirasinya sama dengan saya ya, Haji Rahmat Masud ya. Memang beliau itu kan sosok pengusaha, sosok politikus, sosok dermawan juga kali ya. Kalau kita melihat kan beliau yang sangat luar biasa. Tadi sudah kita jelaskan lebih dalam ya tentang asal mula pendidikan, keluarga, apa dan sebagainya. Kira-kira awal datang ke Balikpapan menjadi seorang pengusaha atau bambung kah, apa dan sebagainya. Kira-kira apa sih yang bikin orang itu semakin cinta kepada Bung Gojali? Apa kira-kira Bung Gojali? Baik, terima kasih Bung Eli. Tentu memang perjalanan kami ke Balikpapan ini tidak semerta-merta itu menjadi satu rencana. Tetapi itu satu kebetulan. Ada inspirasi memang bahwa kami datang di Balikpapan itu ada sosok kakanda kami yang kami anggap adalah panutan, seorang figur yang juga saya anggap itu adalah keluarga besar bisa membina kami adalah Pak Haji Ambodai. Nah, tentunya tidak terlepas dari semua keberhasilan apa yang saya capai di Balikpapan, tidak terlepas dari beliau. Beliau yang selalu mengajarkan kami tentunya beretika dan bagaimana kita di kampung orang. Di dalam perantauan. Di dalam perantauan ini seperti apa. Oleh karena itu, itulah yang kami selalu menjadi bagian daripada ingatan kami pada saat kami berkomunikasi dengan lingkungan dan masyarakat. Dan alhamdulillah kalau berbicara bambung atau tidak, ya pastinya kalau anak perantau pasti mulai dari bambung dulu. Kalau pengangguran dulu. Sambil begitu datang Bang Gojali langsung kemana? Langsung ke timur atau di Manggar atau ada daerah-daerah lain yang pertama kali diinjak kaki melangkah ke Balikpapan? Baik, saya pertama datang menginjakkan kaki di Balikpapan tentu satu rumah dengan Pak Haji Ambodai. Nginap di rumah tepatnya di Ring Road, samping SMA 5 yang ada sekarang masih beliau. Setelah saya menikah baru pindah ke timur. Mulai jadi paham tentang situasional Kota Balikpapan ya. Jadi di sisi tahun berapa Bang Gojali ke Balikpapan? Saya pertama kali ke Balikpapan tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Awal tahun 2000, Januari tahun 2000. Jadi ini hari ini tepatnya sudah 23 tahun. Bergulat di Kota Balikpapan. Nah, di sanalah kami selalu berinteraksi dan tepatnya ya kurang lebih 3 bulan pengangguran dan memang tidak jelas. Tidak jelas. Kami cuma numpang hidup sama keluarga. Terkhusus Bapak Haji Ambodai itulah yang selalu memberikan peluang-peluang untuk bagaimana mencarikan kegiatan di Kota Balikpapan. Alhamdulillah di situ kami masuk kerja. Pertama ikut di properti. Ikut di properti selama 2-3 tahun saya mandiri. Membangun salah satu usaha sendiri untuk properti dan kontraktor tower. Indosat. Jadi sudah mulai paham ya? Sudah paham celah-celahnya. Tahun 2023. 2023 ini ya? Tahun 2003. Tahun 2003 sudah mulai saya awal sudah mulai mengenal Kota Balikpapan. Apa sih potensi-potensi yang harus kita lakukan? Sesuai dengan ya pastinya kemampuan yang ada. Luar biasa Bung Gojali. Jadi ya berlanjutlah perjalanan sampai dengan saat ini. Alhamdulillah patut kita syukuri. Alhamdulillah semua diberikan kelancaran. Tentu kita sebagai manusia pasti bersyukur. Luar biasa Bung Gojali ya. Memang datang ke Balikpapan di tahun 2000. Kebetulan Januari juga ya pada saat itu ya. Ya bahasa kita sih dulu bambung. Karena memang belum menguasai
medan-medan pertempuran yang ada di Kota Balikpapan. Alhamdulillah ya, kurang waktu 3 tahun sudah bisa bergeliat. Bung Gejali ini kan tadi sudah 23 tahun nih di Kota Balikpapan. Sudah banyak lah ya apa yang Anda lakukan di Kota Balikpapan. Anda juga sebagai Ketua LPM ya, saya dengar-dengar. Ketua LPM. Tolong dijelaskan dong bagaimana sih konsep Anda bisa menjadi Ketua LPM? Baik, Bung Willy. Alhamdulillah sebetulnya Ketua LPM itu secara anu juga. Otodidak aja, mengalir saja. Mengalir begitu saja. 2014 alhamdulillah Bung Willy kami dipercaya juga oleh masyarakat. Salah satu bagian dari 45 anggota DPRD Kota Balikpapan. Oke, luar biasa. 2014. Jadi bukan hanya Ketua LPM saja ya? 2014 itu kami otodidak gabung di politik. Salah satu warna di partai di Kota Balikpapan, pada saat itu. Dan alhamdulillah garis tangan itu pada saat itu takdir itu alhamdulillah berkiblat ke kita tentunya. Nah, jadi terpilih dan dipercaya oleh masyarakat. Itu belum Ketua LPM ya pada saat itu? Belum Ketua LPM ya? 2014 tokoh pemuda saja lah ya. Tokoh pemuda saja. Dan memang saya banyak aktif di 2 kali pengurus KNPI, di penguyuman baik KKS maupun KKR dan tentunya organisasi lain. Itulah yang membuat menyeberang kita untuk masuk di politik. Dan alhamdulillah 2014 itu ada 1.300 konstituen masyarakat yang mempercayakan aspirasinya itu untuk maju di DPRD Kota Balikpapan sampai 2019. Berjalannya waktu karena komunikasi kami bagus dengan tokoh masyarakat khususnya RT-RT yang ada di Balikpapan Timur, khususnya di Manggar. Beliau karena kebetulan juga saya berdomisili sudah di Manggar pada saat itu, beberapa RT mengusung saya untuk calon. Tahun berapa itu Bang jadi? Tahun 2018. 2018. Ya, mengusung saya salah satu calon dari LPM. Nah, RT mengusulkan Bung Gejali sebagai kandidat. Ya, salah satu kandidat untuk calon. Lumayan berarti ada musuh-musuhnya dong ya? Ya, ada lawan-lawannya ya pastinya ya? Pada saat itu ada 3 kandidat. Ada 3 kandidat, ya, ada 3 kandidat dan alhamdulillah Pak RT pada saat itu mempercayakan bagaimana LPM itu bisa kita kelola di Kelurahan Manggar mulai dari Juni 2018. Ada berapa RT Bang Gejali? Pada saat itu masih 70 RT. Pada saat itu. Saat ini sudah menjadi 100. Signifikan ya naiknya ya? Ya, sangat signifikan. Dari 70 menjadi 100 kurang lebih 5 tahun ya? Ya. Apa sih kepanjangan dari LPM itu Bang Gejali? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Jadi, mungkin lembaga kan, sosial. Masyarakat ini kan banyak yang belum tahu apa sih LPM itu. Jadi LPM itu adalah lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ini pengumpulan RT-RT yang ada di kelurahan itu menunjuk Bung Gejali menjadi Ketua LPM di Kelurahan Manggar, pemirsa. Apa sih tugas-tugasnya LPM itu Bang Gejali? Siapa tahu pemirsa ada yang mau ingin tahu apa dan sebagainya. Baik, Bung Willy. Artinya LPM ini kan lembaga pemberdayaan masyarakat yang bermitra dengan pemerintah resmi di tingkat kelurahan. Apa tupoksinya? Salah satunya adalah merencanakan pembangunan di tingkat kelurahan dan yang pasti adalah bagaimana meningkatkan rasa kegotong royongan terhadap masyarakat ini di lingkungan Manggar ya, artinya itulah tupoksi LPM baik itu di Kelurahan Manggar atau LPM lain. Tetapi paling tidak bagaimana mengayomi tokoh masyarakat ini agar kepercayaan tinggi kepada pemerintah kota setempat, karena apapun bentuknya kita bagian dari lembaga yang bermitra dengan pemerintah, tentu adalah salah satu bagian ujung tombak sosial untuk bagaimana menjalankan program pemerintah di lingkungan RT itu sendiri. Luar biasa Bang Gejali ya, sudah banyak ya, Bang Gejali lakukan sebagai Ketua LPM yang ada di Kelurahan Manggar. Saya mendengar tadi itu bahwasanya Ketua LPM, bahkan ada baliho-balihonya Bang Gejali ada di mana-mana, khususnya di Balikpapan Timur nih pemirsa. Caleg ya Bang Gejali? Nah, itu dia Bung Willy. Artinya dengan kolaborasi yang ada, kepercayaan dengan masyarakat, dan alhamdulillah salah satu bagian itu dipercaya oleh Partai Golkar. Wah, Partai Golkar luar biasa. Ini menurut kebanggaan bagi saya secara pribadi, dipercaya oleh Partai Golkar, salah satu bagian daripada caleg dari Balikpapan Timur Bung Willy. Artinya ini adalah bagian ikhtiar. Bagian dari ikhtiar, tapi tentu pastinya harus pasti ada dorongan dari keluarga ya. Dorongan. Tentunya Bapak-bapak ya, Ketua RT mungkin ya kan. Ya. Nah, di sini bagaimana itu bisa terjadi karena itulah kolaborasi kami
bersama dengan tokoh masyarakat, selalu berkomunikasi, dan sekarang ini kan sudah 100 RT. Bagian daripada pemekaran itu sendiri, ikhtiar itu, ya semoga saja masyarakat ini ke depannya betul-betul bisa melihat bahwa figur-figur ini yang bisa mampu dan mumpuni untuk bisa lebih dipercaya untuk bisa diberikan amanah. Jadi Anda sebagai ketua LPM dan juga sebagai caleg dari Partai Golkar tadi ya. Jadi LPM-nya masih sampai saat ini, Bu. Sampai saat ini menjadi ketua LPM. Jadi sudah masuk 2 periode. Oh, 2 periode. Nah, periode kedua itu adalah tidak ada lagi pemilihan aklamasi. Oh, aklamasi. Nah, karena kepercayaan tinggi pada. Oke, itulah kiat-kiat dan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Bung Gejali ya. Diamanahkan oleh RT sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini menjadi ketua LPM. Ya, mudah-mudahan aja jadi ketua LPM seumur hidup aja lah, khususnya di Manggarai. Bung Gejali, saya melihat perubahan signifikan yang ada di Balikpapan Timur ya, khususnya di Balikpapan Kelurahan Manggar. Ya. Jalan-jalan sudah mulai dicor, ya, lampu-lampu sudah mulai diaktif, dinyalakan. Jadi Balikpapan Timur ini terang gitu ya kan saya melihatnya. Ada nggak kiat-kiat atau konsep Bang Gejali tentang Balikpapan Timur ini? Apakah visi misi lah bahasanya begitulah. Kira-kira apa Bang Gejali yang sampaikan kepada RMC Podcast pada pagi hari ini? Baik, terima kasih Pak Willy. Artinya kalau kiat-kiat kita itu sudah pastinya ingin bagaimana Balikpapan Timur yang lebih baik lagi. Lebih baik. Sekalipun sekarang ini sudah baik. Sebaik. Tetapi itu adalah upaya bagian daripada kita semua. Terkhusus itu bahwa perjalanan kami di LPM dan alhamdulillah sampai saat ini juga dipercaya oleh Partai Golkar dan sebagai caleg, itulah bagian daripada bagaimana ke depan apa yang masih perlu kita lanjutkan atau diperbaikin, tidak terlepas dari bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah kota setempat. Karena apapun bentuknya, untuk memperbaiki satu wilayah itu kan pastinya kita akan mengharap bantuan APBD. Koordinasi itu, ya koordinasi itulah yang kita bangun. Nah, bagian daripada ini semua menjadi satu kesatuan agar apa kekurangan-kekurangan di lingkungan itu, baik itu infrastruktur, sarana dan prasarannya ataupun itu penerangannya, dan alhamdulillah itu bagian daripada visi misi pemerintah kota kita saat ini. Nah, jadi Bung Gejali hanya membantu ya. Membantu ya. Pastinya nah di sisi lain kita yang bersentuhan langsung kepada lingkungan, yang tahu bagaimana apa sih ujung tombak lah ya bahasanya. Kekurangan yang di lingkungan masing-masing itu sendiri, infrastruktur, terus sarana-sarana lain, dan yang pasum pasum lain yang belum tersentuh, apalagi ya kita tahu Bung Willy bahwa Balikpapan Timur ini kan bagian daripada kota Balikpapan yang masih dianggap masih di ujung timur. Nah, ada beberapa daerah kita memang di sana yang masih sangat belum tersentuh, dan alhamdulillah sangat membutuhkan infrastruktur itu untuk bagaimana meningkatkan perekonomian sana. Dan alhamdulillah komunikasi dan visi misi pemerintah kota kita saat ini itu masuk di ranah itu, dan alhamdulillah bagian daripada itu semua dengan komunikasi kita baik lewat kelurahan dan kecamatan, perencanaan Bapeda, dan alhamdulillah masuk di bagian daripada Musrembang itu. Oke, luar biasa ya kerja-kerjanya Bung Gejali ya. Pengecoran sudah dia lakukan, dalam artian ini menyambungkan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah kota. Penerangan, bahkan PDAM yang saya dengar juga sudah beliau sambungkan, kurang lebih ada 1.000 sampai 1.500 ya, kurang lebih 1.700-an yang sudah terfasilitasi, yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Oh, jadi itu sudah ada eksekusi ya? Sudah dieksekusi, sudah dirasakan. 2 tahun ini anggaran tahun 2021 dan anggaran tahun 2022 sudah terlaksana bentuk wujud bantuan dari pemerintah pusat lewat PUPR dan dikolaborasikan dengan APBD kota. Oke, luar biasa. Bung Gejali, Balikpapan Timur tadi ada sampaikan di ujung timur Balikpapan. Di sana itu banyak destinasi-destinasi. Saya melihat ada destinasi pariwisata, pantai, ada destinasi kebun binatang, bahkan ada destinasi yang lagi viral di Tritip ini. Apa itu namanya itu? Mungkin Bang Gejali bisa jelaskan nih, destinasi apa sih yang ada di Balikpapan Timur ini yang potensi bisa kita gaungkan nih supaya menjadi sebuah kebutuhan wisata dalam negeri maupun luar negeri
yang ada di Indonesia mungkin. Baik, Bung Eli, memang Timur ini kalau bicara destinasi sangat banyak. Sangat banyak. Ya, alhamdulillah juga pemerintah kita saat ini sangat mendorong bagaimana pariwisata terangkat. Perkembangan pariwisata terangkat. Contoh bahwa ya, tidak lazim lagi bahwa kita kan Balikpapan Timur ada salah satu pantainya yang sangat sudah luar biasa yang selalu ingin kita perbaiki, yaitu Pantai Sagarsari. Pantai Sagarsari. Nah, Pantai Sagarsari saat ini bahkan ya saat ini sudah menjadi bagian daripada kunjungan. Di mana gitu Pak? Manggarai ya? Di apa masuknya itu di Manggar Baru, wilayah Manggar Baru. Manggar Baru itu jadi kompleks perumahan di situ ya. Depannya Dodik Juri itu masuk ke Pantai Sagarsari. Nah, di sini alhamdulillah pemerintah kota selalu mengangkat pembangunan infrastruktur di sana agar bisa menarik wisata kita dari luar. Dan itu menjadi satu kepercayaan masyarakat di luar, termasuk Kalimantan Timur dan sekitarnya. Nah, ada lagi hal-hal Pantai Lamaru yang dikelola oleh swasta, Grup Bung Tomo. Dan yang maksud tadi itu yang lagi fenomenal saat ini di Tritip. Tritip itu apa itu Bang Ajari? Itu kok kayaknya setiap Sabtu Minggu itu sudah jadi kepingin ke sana kita ini pemirsa supaya tahu juga nih pemirsa nih alamatnya di mana, letaknya di mana itu Tritip, Pasar Tritip itu. Silakan Bang Ajali, jelaskan sama masyarakat ini. Di sana ada pantai yang dikelola oleh beberapa tokoh masyarakat secara kelola swasta. Bangun villa-villa yang lagi viral itu kan awal-awal dulu itu kan Villa Dolphin itu. Villa Dolphin. Ya, itu tepatnya di Gang Swadaya, RT3. Saya malam tahun baru ke sana Bang Ajali. Cek aja. Nah, di sana juga kan banyak tempat-tempat hiburan yang bisa berikan hiburan keluarga ya, hiburan keluarga. Ya bisa menikmati sunset atau apalah yang jadi bagian daripada pantai itu. Ini lagi pengembangan Bung Eli. Nah, mudah-mudahan ini semua destinasi wisata kita ini kan bisa menjadi bagian daripada salah satu sumber PAD Kota Balikpapan. Tentunya itu yang kita sasar. Bung Ajali, di Pantai Manggar itu sudah kita lihat kan pembangunan yang sangat pesat, sangat luar biasa ya. Bahkan menjadi destinasi andalannya Kota Balikpapan. Di sana banyak villa-villa, apa namanya villa itu yang pemerintah bangun itu swasta atau pemerintah itu? Baik Bung Eli, di sana di Pantai Sagarsari, di sisi lain pemerintah sudah memperbaiki parkiran itu sepanjang jalan. Fasilitas umumnya sudah diperbaiki. Fasilitas umum sudah diperbaiki. Nah, ada kerjasama Ekrab di samping kanan itu dia ada kerjasama Ekrab terhadap pemerintah. Di dalam hal ini itu ada namanya Villa Mahligai. Itu dikomersilkan ya? Disewakan, dikomersilkan. Nah, itu dikelola oleh Ekrab. Nah, di sanalah sangat potensi yang tidak pernah terpikirkan sebelum-sebelumnya. Iya ya Bang Ajali ya? Saya aja waktu itu baru sadar ya, baru terbangun dari tidur nih ceritanya nih ya. Tapi setelah berjalannya waktu, saya sangat kagum melihat ini. Dia ternyata ya tidak pernah kosong juga, sangat penuh. Bahkan saya cek kemarin sudah di booking. Bahkan ini untuk baru kemarin ini sudah sampai tanggal 20 ini katanya seminggu yang lalu saya cek sudah sampai tanggal 20 Januari ini udah weekendnya? Setiap malamnya? Setiap malam sudah terbooking semua. Luar biasa ya? Nah, itu bagian ada berapa kamar? Ada berapa? Saat ini baru ada sekitar 10? 8. Oh, baru 8 ya? 8, tapi ada pengembangan saat ini dibangun 6. Oh, nah, juga sudah difasilitasi dengan ada semacam ruang pertemuan. Oh, ada macam kayak aulanya. Aulanya ya, aula gazebo kecil lah ya. Nah, itu yang dari Ekrab. Dan di sisi lain juga pemerintah kota juga khususnya di pariwisata itu sendiri ada wisma yang disiapkan untuk masyarakat bagi yang pengunjung-pengunjung yang mau menikmati. Oh, dari pemerintah juga ada menyediakan fasilitas ada ya? beberapa wisma, ada panggung, gazebo untuk bisa dinikmati. Pasti itu semua kan kembalikan fasilitas untuk masyarakat. Jadi lebih kenyamanannya ya diutamakan ya. Lebih memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Luar biasa Bang Ajali. Sangat luar biasa. Luar biasa. Ya. Kita melihat destinasi di Balikpapan Timur ini khususnya di pantai ya, karena memang di sana itu bentangan pantainya sangat luar biasa. Mungkin juga ada pihak-pihak swasta kayak Dolphin di Pantai Lamaru, ada penangkaran buaya itu dan sebagainya, banyak swasta. Tapi pemerintah juga mendorong mendorong fasilitas umum yang ada di destinasi tersebut menjadi sebuah pasum yang bisa membuat nyaman para pengunjung. Pastinya gitu ya. Bung Eli, artinya kan bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini akan menjadi satu hasil yang baik.
Oke. Kolaborasi. Gotong royong. Bung Gejali, Ya, kan Balikpapan ini kan sudah lumayan macet lah ya kalau kita ngeliat ya. Pagi, siang, sore, jam-jam kerja, jam-jam sibuk itu sangat luar biasa. Apalagi di Balikpapan Timur. Kalau kita mau dari kota ke Balikpapan Timur itu tidak makan waktu 1 jam sampai 2 jam. ya, betul. Bung Gejali, adakah jalan-jalan alternatif yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa podcast, bahkan pemirsa yang ada di kota Balikpapan? Ini jalan-jalan yang telah tembus-tembus nih, jalan alternatif nih, bisa lewat sini. Apa sih? Baik, pemirsa RNC Broadcast, tentunya yang perlu kita sampaikan dan sosialisasikan di sini bahwa Balikpapan Timur bukan lagi Balikpapan Timur yang dulu. Oh, bukan Balikpapan Timur. Tapi Balikpapan Timur untuk saat ini sudah menjadi bagian daripada kota Balikpapan yang sudah berkembang. Nah, Pesat ya, ya berkembang sangat pesat ya? pesat dan memang ya kenapa? Karena bagian daripada peningkatan PAD pariwisata kita di sana. Nah, di hal itu dengan pariwisata ini selalu berjalan, pastinya tentu infrastruktur jalan-jalan ini perlu ditingkatkan dan tunjang. Bagian daripada itu semua, alhamdulillah pemerintah kota kita saat ini sudah membuat jalan-jalan alternatif untuk mengurai kemacetan. Salah satunya Jalan Proklamasi saat ini yang sudah Jalan Proklamasi di mana tuh, Bang Gejali? Jalan Proklamasi tepatnya depannya Embarkasi Haji, Embarkasi Haji, tembus TPA. tembus kilo 8. Oh, berarti ke timur sekarang ke itu, barat ya? Dari timur ke barat sudah ya, bisa akses ya? menghubungkan antara Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Oh, luar tepatnya di biasa. kilo 8. Nah, Sudah ini tembus tuh, jalan sudah tembus? Sudah sangat mulus. Boleh dicoba Bung Eli, Oh, nanti kita jalan-jalan. Nah, pemirsa, jadi ini tadi jalan alternatif nih dari Balikpapan Utara. Kalau mau menuju ke Balikpapan Timur tidak perlu melalui Balikpapan Selatan. Ya. Tidak perlu melalui Balikpapan Kota. Jadi sudah ada jalan alternatif yang disampaikan Bung Gejali, Jalan Proklamasi. Itu mengantarkan dari Balikpapan Timur tembus ke Balikpapan Utara. Ya. Luar biasa ya Bung Luar Gejali biasa. ya. Nah, program-program selanjutnya Bung Eli kan ada Jalan Maisal Muin Pesal. yang menembuskan antara Sepinggan dari Balikpapan Selatan Oh, ada lagi? ke Balikpapan Utara Selatan ke dan Balikpapan Timur. Oh, 3 wilayah. Nah, ini langsung 3 dijadikan wilayah satu. langsung Luar ditemukan biasa. dan ini sudah masuk perencanaan dan sudah sebagian sepotong apa bahasanya ya sudah Dilaksanakan, dikerjakan. tahun ini sudah berjalan. Itu untuk penyelesaiannya sudah masuk tahap penyelesaian itu tahun depan. Tahun ini ya? Ya tahun ini tahun 2024 ini Oke. dan mungkin ya Maret atau April udah mulai mereka jalankan itu ya. Luar biasa ya. Dan 2024 ini nanti insya Allah pembangunan di Balikpapan Timur ini terkhusus dengan infrastruktur yang mengaitkan jalan-jalan alternatif. Kalau dibilang alternatif sih itu kan cuma ganggang ya. Tapi jalan besar ya? Ini jalan lebar 8 meter. Artinya memang ke depan itu menjadi bagian daripada jalan akses masyarakat kita untuk bagaimana menghubungkan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, karena bagian daripada bagaimana supaya mengurai kemacetan yang saat ini masih dampak dari pembangunan IKN kepada ya, satu jalan Mulawang saja. Bang Gejali punya mimpi gitu ya kan, punya mimpi atau punya misi. Jika nanti saya akan terpilih menjadi anggota DPRD Dapil Balikpapan Timur, saya akan membuat jalan di samping coastal road lah, semacam gitulah. Jadi memang kalau kita melihat Balikpapan Timur ini kan satu akses. Jalan cuma bisa nggak dibuat jalan di sebelah pantainya gitu Bang Gejali? Ada visi misi nggak? Ada harapan atau mimpi tidak Bang Gejali? Baik Bung Eli, sebetulnya itu adalah bukan mimpi sebetulnya. Itu sudah masuk perencanaan. Oh, sudah ada perencanaan. Terkait dengan bagaimana kemarin coastal road itu. Itu sudah masuk perencanaan, cuma karena memang mungkin waktu dan kemampuan keuangan kita yang sampai saat ini belum mumpuni, jadi itu masih tertunda. Tapi itu sudah masuk satu perencanaan. Tapi itu mimpi kita sudah semua. ada ya? Ya, layoutnya sudah dan itu ya mudah-mudahan lah ke depan dengan kepercayaan masyarakat ke kita selalu mendorong itu. Terkhusus bagaimana bahwa yang jelas masyarakat kita nantinya bagaimana menikmati dengan sangat nyaman. Gitu ya. Bagaimana slogan Balikpapan ya? Balikpapan layak huni. Layak huni, jadi dibangun, dijaga, dan dibela. Bung Gejali luar biasa, ketua LPM, pengusaha, baru 2 periode menjadi ketua LPM, bahkan sudah pernah menjadi anggota legislatif di tahun 2014. Saat ini beliau juga mencalonkan kembali melalui Partai Golkar. Jadi memang beliau ini bukan hanya tong kosong nyaring bunyinya pemirsa. Kerja-kerja beliau juga kita rasakan khususnya di Kelurahan Manggar. Pembangunan sangat pesat, jalan-jalan sudah mulai dicor dan diaspal, jalan tembus antara timur, utara, selatan sudah mulai terakses, mengurai kemacetan. Destinasi wisata yang sangat luar biasa beliau juga akan perjuangkan. Jadi pemirsa Balikpapan Timur, jangan lagi ragu-ragu.
kerja-kerja Bung Gejali sangat luar biasa. Bung Gejali, saya pernah melihat nih ada slogannya Bung Gejali. Satu kata lebih baik. Bisa dijelaskan kepada pemirsa apa itu maksudnya itu? Satu kata lebih baik. Baik, Bung Willy. Artinya itu terlintas saja sebetulnya slogan itu. Karena niatan kita itu kan bagaimana bekerja sama semua, bagaimana membantu pemerintah ini agar apa yang menjadi bagian daripada keinginan masyarakat ini bisa terselesaikan satu persatu. Oleh karena itu ya terlintas satu kata itu. Satu kata itu kan dalam artian ya, ayo kita sama-sama. Komando. Satu komando membangun Kota Balikpapan lebih baik tentunya. Khususnya di Balikpapan Timur. Khususnya ya karena kami dari Dapil Balikpapan Timur, tentu yang paling utama dan terkhusus kan Balikpapan Timur, Bung Eli. Luar biasa ya. Inilah sebetulnya itu saya bilang tadi, ini kata sebetulnya tertuang spontanitas saja ya. Spontanitas saja dari naluri kita bahwa kita ini adalah satu, bagaimana tujuannya membangun Kota Balikpapan, khususnya Balikpapan Timur. Wah, luar biasa. Satu kata lebih baik. Wah, sudah dijelaskan tadi sama Bung Gejali bahwasanya memang satu komando. Balikpapan Timur ini memang harus satu komando untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat luas. Balikpapan Timur pada umumnya, khususnya di Balikpapan, menjadi kota yang lebih luar biasa lagi ke depannya. Nih Bung Gejali, terakhir nih ya, saya katain ya. Jika Anda terpilih menjadi anggota DPRD di tanggal 14 Februari, satu kata lebih baik. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat dalam waktu 5 tahun yang Anda ingin jamin bahwasanya ini akan saya perjuangkan? Satu kata. Baik, terima kasih Bung Willy. Artinya kalau berbicara perjuangan, saat ini kita sudah selalu menjalankan itu. Tapi satu kata inilah bagaimana terpenuhan aspirasi masyarakat kita di Balikpapan Timur, tentunya baik dari infrastruktur dan lain-lain yang sebagainya, menjadi bagian daripada imajinasi kita agar bisa terrealisasikan. 5 tahun ke depan sudah sangat tentu banyak yang harus kita lakukan. Banyak yang kita lakukan agar benar-benar anggaran-anggaran atau bantuan-bantuan kepada lingkungan khususnya Balikpapan Timur ini tersentuh, baik di Manggar Baru, Lamaru dan Tritip khususnya. Nah, secara luasnya ya, secara luas seremonial di Lamaru dan Tritip saat ini yang memang masih banyak yang perlu betul-betul kita sinkronkan. Banyak potensi yang ada di sana, tetapi karena masih kurangnya infrastruktur itu yang masih menghubungkan ke sana, akhirnya masyarakat kita yang belum memaksimalkan, apalagi di sana daerah pertanian dan perikanan. Bung Eli, inilah satu kata bahwa mari kita sama-sama bentuk kepercayaan ini dan komitmen agar ke depan selama 5 tahun, kalau itu memang masyarakat mempercayakan salah satu. Amin, amin Allah. Kursi dari 6 kursi yang ada di Balikpapan Timur, saya akan abdikan kreatif kita untuk selalu berkomitmen dengan masyarakat terkait dengan hal-hal yang perlu direalisasikan dan tentunya menjadi solusi untuk masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Gejali. Luar biasa ya Bung Gejali ya. Satu kata, berkolaborasi, bersatu tujuan, satu misi, Balikpapan Timur jauh lebih baik ke depannya. Apalagi kalau beliau terpilih menjadi ketua anggota DPRD, ya sungguh-sungguh menjadi ketua DPRD ya. Amin. Kita ini kan tidak tahu nasib kita ini kan apa dan sebagainya. Apalagi kalau beliau jadi ketua DPRD, mungkin Balikpapan Timur itu tembus-tembusnya sudah dapat. Jadi tidak ada lagi, sudah diragukan kerja-kerja beliau yang sangat luar biasa. Bung Gejali nih ada kuis nih. Jawabnya tidak boleh berpikir nih Bung Gejali ya. Singkat. Jadi 1 detik 1 jawaban. Jadi tidak perlu berpikir karena di sini adalah menguji imagination, pola pikir Anda bagaimana nanti Balikpapan Timur ini bisa jauh lebih baik lagi. Baik. Bung Gejali, semen atau besi? Semen. Oke. Luar biasa, semen ya. Politikus atau pengusaha? Politikus. Politikus, luar biasa. Daratan atau lautan? Darat. Tentunya. Darat tentunya. Ini yang paling canggih nih. Olahraga atau musik? Ya, sebagai penghibur ya kita harus musik dong. Oh, berarti dia ini orangnya humble pemirsa. Jadi sukanya musik, besok suka nyanyi.
Ronaldo atau Messi? Messi. Wah, luar biasa. Hasanuddin Mas'ud atau Rudi Mas'ud? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Luar biasa pemirsa. Rudi Mas'ud, Hasanuddin Mas'ud, dia pilih dua-duanya. Nggak berani dia pilih satu-satu di antara dua tersebut. Luar biasa Bang Gejali, sudah kita bedah tadi Gejali tentang kerja-kerja Gejali. Pemirsa podcast khususnya di Balikpapan Timur, jangan lupa nanti 14 Februari, yakinkan Anda, kuatkan Anda, ajak semua rekan-rekan Anda, saudara Anda untuk satu kata lebih baik Balikpapan Timur. Gejali. Terima kasih Bang Gejali. Siap, terima kasih Bung Willy. Sama-sama mendoakan kita, khususnya Balikpapan Timur, maju lebih baik lagi. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.